Pertandingan derby hari Minggu lalu dengan Manchester City dimulai dengan sangat baik bagi Manchester United. Dengan tendangan keras Marcus Rashford menempatkan mereka di jalur kemenangan yang terkenal di Stadion Etihad. Namun, itu berakhir dengan kekalahan 3-1 setelah City comeback dan mengalahkan tim asuhan Erik ten Hag. Mereka akan membutuhkan respons ketika menghadapi Everton yang sedang kesulitan Sabtu ini. United sekarang terpaut 11 poin dari Aston Villa yang berada di posisi keempat dan 6 poin di belakang Tottenham di urutan kelima, dengan Spurs memiliki 1 pertandingan tersisa. Dengan kedua tim saling berhadapan pada hari Minggu, pasukan Ten Hag harus mengambil poin maksimal untuk mendapatkan peluang realistis untuk lolos ke Liga Champions UEFA. 37 gol United di Premier League musim ini menjadi yang paling sedikit dibandingkan tim manapun yang saat ini berada di paruh atas klasemen. Ini juga merupakan catatan terburuk mereka setelah 27 pertandingan dalam satu musim sejak 2015-2016, 36 gol, dan ini adalah tahapan terakhir musim ini di mana mereka mencatatkan selisih gol negatif sejak 1989-1990. Rasmus Højlund hampir kembali setelah 3 pertandingan absen karena cedera otot, tetapi pertandingan hari Sabtu terlalu cepat baginya. Ten Hag mengungkapkan Rashford dan Evans mengalami cedera dalam pertandingan melawan City, tetapi Harry Maguire bisa kembali. Dengan absennya Højlund, United akan mengandalkan Kapten Bruno Fernandes, yang memiliki 7 keterlibatan gol dalam 8 penampilan Liga Premier melawan Everton, 4 gol, 3 assist, hanya mencatatkan lebih banyak gol melawan Leeds United, 8. Namun, setelah mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan pertamanya melawan The Toffees, pemain internasional Portugal itu gagal mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhirnya melawan The Toffees. Di belakang Fernandes, kurangnya keseimbangan lini tengah telah menyebabkan United menghadapi setidaknya 20 tembakan dalam 4 dari 5 pertandingan terakhir mereka di Premier League, dengan rata-rata 16,4 tembakan yang dihadapi per pertandingan pada 2023-2024, rekor tertinggi dalam satu musim sejak 2003-2004. Fakta bahwa United telah kalah 8 kali di Old Trafford musim ini di semua kompetisi mungkin memberikan harapan di kalangan penggemar Everton. Terakhir kali Setan Merah kalah dalam pertandingan kandang lebih dari 8 kali dalam satu musim adalah pada tahun 1973-1074. Andre Onana akan menjadi penjaga gawang utama. Di lini tengah, kemitraan Casemiro dan Kobbie Mainoo telah bekerja cukup baik. Jika Højlund fit, Rashford harus bermain di sayap kiri dan Alejandro Garnacho di kanan. Namun, jika pemain berusia 20 tahun itu belum siap, Rashford akan maju ke depan dan Garnacho akan kembali ke kiri. Dalam hal ini, sayap kanan mungkin akan ditempati oleh Anthony, Amad Diallo, atau Omari Forson. Amad Diallo telah tampil 3 kali sebagai pemain pengganti sejak pulih sepenuhnya dari cedera lutut pada akhir Desember. Anthony sudah 3 kali menjadi starter dalam kurun waktu tersebut. Amad tampil spektakuler dengan 10 pertandingan sebagai starter. Ketika manajer Sunderland, Tony Mowbray, memberinya hak istimewa itu, Amad mencetak 6 gol. Semestinya Ten Hag memberi kesempatan yang sama seperti Anthony dan Forson. Tim tamu punya masalah besar dengan akurasi. Total 41,6 ekspektasi gol mereka merupakan angka tertinggi ke-10 di Premier League musim ini, namun hanya Sheffield United, 22, dan Burnley, 25, yang mencetak kurang dari 29 gol mereka. Menyia-nyiakan peluang ala Everton sekali lagi merugikan mereka Sabtu lalu, dengan pasukan Sean Dyche kalah 3-1 dari West Ham, setelah Beto membawa mereka unggul di awal babak kedua. Setelah melepaskan 21 tembakan ke gawang Alphonse Areola pekan lalu, Everton telah melepaskan 20 tembakan atau lebih dalam 5 pertandingan kandang Premier League musim ini,
namun mereka telah kalah dalam 3 pertandingan tersebut, termasuk ketika mereka mencatatkan 24 percobaan pada pertandingan sebelumnya melawan United di bulan November. Sebuah kekalahan 3-0. Dengan 6 golnya, Abdoulaye Doucouré sering memikul beban menyerang pasukan Daisy, meski terakhir kali ia mencetak gol ke gawang Chelsea pada bulan Desember. Idrissa Gueye bisa kembali pada hari Sabtu, setelah absen dalam pertandingan West Ham karena masalah pangkal paha. Satu-satunya pemain yang absen jangka panjang dari Everton adalah Arnaud Danjuma dan Dele Alli. Kemarau gol Dominic Calvert-Lewin dalam 16 pertandingan saat ini adalah yang terpanjang dalam karirnya di Liga Premier, dan dia mungkin harus puas duduk di bangku cadangan lagi. Everton tidak pernah menang dalam 6 pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi, 3 seri, 3 kekalahan. Mereka hanya mencetak 1 gol dalam 4 tandang terakhir mereka, dengan gol itu tercipta melalui Jarrad Brandtwaite saat bermain imbang 1-1 dengan Brighton dan Hove Albion 2 minggu lalu. Jadon Sancho diberi kesempatan untuk memulai lagi karirnya dengan status pinjaman di Borussia Dortmund, tetapi pemain buangan Manchester United itu kesulitan untuk memberikan pengaruh bagi mantan klubnya. Setelah menyumbangkan 2 assist dalam 2 penampilan cameo pertamanya, Sancho gagal memberikan pengaruh dalam 5 pertandingan terakhirnya, dan masih belum mencetak gol sejak bergabung kembali dengan Dortmund. Sancho lebih banyak tampil di posisi sayap sejak kembali ke Jerman dibandingkan posisi pilihannya di posisi No. 10. Namun, pelatih kepala Dortmund, Edin Terzic, mengakui bahwa kecil kemungkinannya Sancho akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil alih posisi tersebut karena performa Julian Brandt dan Marcos Reus. Menurutnya Sancho sudah lama tidak bermain, dia kurang ritme. Edward Fletcher lahir pada tahun 2008 setelah tim asuhan Sir Alex Ferguson memenangkan Liga Champions di Moskow. Edward bermain untuk Akademi Manchester United sebagai gelandang serang. Dikaitkan dengan Darren Fletcher, nama lengkapnya adalah Edward Ibrovic Fletcher, yang mengisyaratkan warisan Serbianya. Fletcher telah dipanggil ke skuad nasional U16 Serbia, dan melakukan debutnya untuk tim tersebut minggu ini. Dia berhasil mencetak gol juga, mencetak gol yang mengesankan dalam kemenangan atas tetangganya Montenegro. Tim U18 Manchester United mendominasi rekan-rekan mereka musim ini, tidak terkalahkan di kompetisi Liga dengan 15 kemenangan dan 2 kali seri dari 17 pertandingan. Mereka juga lolos ke final Piala Liga Inggris. Musim depan banyak dari pemain ini yang akan naik ke tim U21, dan sejumlah pemain prospektif lainnya akan menggantikan mereka. Salah satunya diperkirakan adalah Amir Ibragimov, seorang striker muda berperingkat tinggi, yang benar-benar melakukan debutnya di tim U18 ketika ia baru berusia 14 tahun, dan pada usia 15 tahun, ia telah tampil di tim U21. Pemain internasional muda Inggris, Sheila adalah salah satu pemain yang harus diperhatikan. Dia telah absen dalam beberapa bulan terakhir karena cedera, namun diperkirakan akan kembali beraksi akhir pekan ini.